Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alina Niatul Istiqomah dengan NIM belakang 0038 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat seorang ulama besar asal Rembang, Jawa Tengah, Kiai Haji Bisri Mustofa, yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam dunia tafsir Al-Quran Indonesia. Kiai Haji Bisri Mustofa adalah sosok ulama yang menginspirasi. Beliau merupakan sosok yang lengkap, seorang kiai, budayawan, mubalik, politisi, orator, dan mu'alif. Melalui karya-karya dan pengabdiannya, beliau telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia tafsir dan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui video ini, kita akan mengenang jejak-jejak langkah dan kontribusi besar Kiai Haji Bisri Mustofa dalam membentuk generasi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia. Selamat menyaksikan, dan semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari kisah hidup beliau. Selanjutnya yaitu biografi Kiai Haji Bisri Mustofa. Kiai Haji Bisri Mustofa lahir di Rembang 31 Desember 1915 di Kampung Sawahan, Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Zainal Mustofa dan Siti Khotijah. Terlahir dengan nama Mas Hedi. Namun, setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1923, ia mengganti namanya menjadi Bisri. Mas Hedi adalah anak pertama dari keempat bersaudara, yaitu Mas Hedi, Salamah, Misbah, dan Maksum. Di usianya yang ke-20 tahun, tepatnya pada tahun 1935, Kiai Haji Bisri Mustofa dinikahkan oleh gurunya, yakni Kiai Khalil, dengan seorang gadis yang tidak lain adalah putrinya sendiri, yaitu Ma'rufah. Dari pernikahannya ini, Kiai Haji Bisri Mustofa dikaruniai 8 orang anak, yakni Khalil, Mustofa, Adib, Faridah, Najihah, Labib, Nihayah, dan Atikah. Pada sekitar tahun 1967, beliau menikah lagi dengan wanita asal Tegal bernama Umi Atiyah. Dari pernikahan istri kedua, dikaruniai seorang putra bernama Maimun. Bisri Mustofa meninggal di Semarang pada 17 Februari 1977 akibat serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan paru-paru. Selanjutnya ke riwayat pendidikan Kiai Haji Bisri Mustofa. Sejak umur 7 tahun, ia belajar di Sekolah Jawa Angka Loro di Rembang. Pendidikannya di sini tidak sampai selesai karena diajak oleh orang tuanya menunaikan ibadah haji di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci, Bisri didaftarkan di Holland English School di Rembang oleh kakak tirinya Haji Zudi. Akan tetapi, tak lama kemudian ia dipaksa keluar oleh Kiai Khalil dengan alasan bahwa sekolah tersebut adalah milik Belanda. Dan akhirnya Bisri kembali bersekolah di Ongkoloro selama 4 tahun. Mbah Bisri juga sempat mondok di pesantren Kiai Haji Hasbullah Kajen Pati selama Ramadan. Pada tahun 1930, Bisri belajar di pesantren Kasingan pimpinan Kiai Khalil. Setahun setelah menikah, Bisri berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, seusai haji, Bisri memilih bermukim di Mekah dengan tujuan menuntut ilmu di sana. Beberapa nama guru Kiai Haji Bisri selama mengaji kepada ulama-ulama Hijaz. Yang pertama itu ada Syekh Hamdan Al-Maghribi, Syekh Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Mayat, Sayyid Amin, Sayyid Alwi, Kiai Haji Abdul Muhaimin, dan Kiai Haji Bakir. Kiai Haji Mustofa Bisri juga dikenal sebagai pengarang yang produktif. Pemikiran beliau dituangkan pada karangannya berbentuk tulisan yang akhirnya menjadi sebuah karya, buku-buku, kitab-kitab, dan terjemahan-terjemahan. Berikut beberapa karya Kiai Haji Mustofa Bisri berdasarkan klasifikasi bidang keilmuan seperti yang sudah tertera di video. Baik dari bidang tafsir, bidang hadis, bidang akhlak dan tasawuf, bidang akidah, bidang syariah, dan bidang ilmu bahasa Arab,
Ada juga dari bidang ilmu mantik atau logika, bidang ilmu sejarah, dan masih banyak lagi dari bidang-bidang lain. Dan karya beliau yang paling monumental adalah Tafsir Al-Ibris yang berjumlah 3 jilid, di samping kitab Sulamul Afwam yang berjumlah 4 jilid. Selanjutnya yang terakhir ada kontribusi Kiai Haji Bisri Mustofa Rembang. Pertama, pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Haji Bisri Mustofa ikut berjuang untuk melawan pasukan kolonial. Bersama para kiai, Kiai Haji Bisri Mustofa Rembang terlibat langsung dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, dalam bidang politik, Syekh Bisri Mustofa Rembang pernah menjadi anggota konstituen. Perjuangannya dapat dilacak ketika beliau berkecimpung di parlemen maupun di luar struktur negara. Kiai Bisri juga dikenal sebagai sosok yang mendukung ide Soekarno, yakni konsep Nasakom. Kiai Bisri memberi catatan bahwa ketika pihak yang berbeda ideologi harus bersaing secara sehat dalam koridor keindonesiaan dengan tetap mempertahankan NKRI. Akan tetapi, Syekh Bisri Mustofa Rembang juga menjadi pengkritik paling tajam ketika Nasakom menjadi prahara politik. Diplomasi politik Syekh Bisri Mustofa Rembang tidak hanya di ranah lokal, namun juga berpengaruh pada kebijakan politik nasional. Jurus diplomasi politik Syekh Bisri Mustofa Rembang layak dicontoh. Beliau tidak memisahkan politik dan agama, sehingga dalam menghadapi lawan-lawan politiknya, beliau tetap menggunakan etika dan fikih sebagai referensi bersikap. Karena itu, tidak pernah dijumpai konflik antara Syekh Bisri Mustofa Rembang dengan lawan-lawan politiknya. Aktivis NU pada zamannya sangat menghormati Kiai Bisri, semisal Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Ahmad Syaihu, dan Subhan ZE, dan beberapa kiai lain. Yang keempat, Kiai Bisri termasuk penulis atau mu'alif yang produktif. Karya-karyanya begitu melimpah, dengan warna yang beragam. Sebagian besar karyanya ditulis untuk memberi pemahaman kepada masyarakat awam dan menjadi rujukan penting. Berikut merupakan beberapa gambar dari Kiai Haji Bisri Mustofa. Demikianlah sekilas tentang perjalanan hidup dan kontribusi besar Kiai Haji Bisri Mustofa dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam Indonesia. Semoga kisah hidup beliau dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan mengabdi kepada masyarakat dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.